Nungguinnya. Iya, what's up guys, kembali lagi sama gue Firi channel video. Yo, what's up guys, kembali lagi sama gue Fajar di channel video. Like Oke cuy, sekarang saya akan reaction dan reaction karena kondisinya reaction gitu loh, ya kan? Jangan bagi kalian yang nunggu gue menerbangkan layangan naga gitu ya. Gak ada angin coy di depan rumah gue, kan ada sawah. Itu setiap mau menerbangkan ya cuy ya, itu selalu hujan anjir. Just tahu, saya sudah mengingat, saya sudah membaca komentar Anda ya kan. Oke, seperti yang ada judul, saya akan mereaction Brian Fulan ya, yang itu cuy, baru-baru yang terbaru cuy, terlambat cuy ya saya buat cuy. Ketimbang kita basa-basi, langsung aja ya kan mulai videonya. Dan sebelum kita mulai videonya ya kan, jangan lupa udah klik subscribe dulu aja ya di channel ini coy, biar oke, langsung aja cuy ke videonya. Let's go man. Jangan lupa pakai headset dulu memang, biar musiknya gak bocor memang. Let's go memang. Bentar, kebesaran. Oke, BTW kalau ada logo Activity Windows cuy, maklum cuy ya. Karena karena laptop saya habis install ulang, makanya saya dulu tidak upload gitu ya kan. Oke, langsung kita mulai coy. Apakah ini apa sih gue dari tadi ngomong apa ya, lanjut anjir. Alex, pemuda 27 tahun ini, Alex tergantungan pada sendal jepit. Oke. Bisa mengoleksi. Kemana-mana dia selalu menggunakan sendal jepit. Menggunakan sandal jepit. Gue sih Saya suka sendal jepit. Oke, Sangat suka. Wih, Sudah bertahun-tahun dia mempunyai kebiasaan ini. sampai batuk anjir. Lihat, ada tato sandal jepit kan. Nice. Alex juga senang mengoleksi sendal jepit. Anjir, fix ini ke masjid ya kan, itu berangkatnya tidak pakai sandal, pulangnya pakai sandal. Fix. Dia selalu waspada Kalau asli anjir. terhadap siapa saja yang menyentuh sendal-sendal yang ia koleksi. di kamar anjir, parah. Saat saya memakai sendal jepit, itu terasa seperti menyatu dengan separuh jiwaku. Menyatu dengan separuh jiwaku cuy. Alasan saya pakai sendal jepit adalah karena kaki saya terasa nyaman. Oh, terasa nyaman cuy, fix. Dari fix anjir. Ya ternyata bagi kalian yang bukan orang desa aja ya, itu kalau orang desa itu kalau sandal jepit itu sangat luas aja itu, emang ketimbang sepatu cuy ya. Karena kalau sepatu tuh ongkep itu apa cuy, sumuk ya, panas cuy, panas. Kalau kaki pakai sepatu itu panas cuy. Kalau orang desa ya kan, Mempunyai caranya sendiri orang desa. dalam menghitung tanggal. Sendal jepit juga memudahkan saya menghitung tanggal dan bulan.
tanpa membuka alas kaki. Ya, saya menghitung tanggal dan bulan dari ibu kaki. Hah? Tanggal 7 bulan November 2020. Anjir. Saya menikmati saat dimana kaki saya menyentuh tekstur dari sendal jepit. sangat terasa nikmat. Angin yang masuk di kaki tidak terasa palsu. Bisa dipakai. Oh ya kan gue bilang apa? Dia rela dengan memberi sekujur tubuhnya untuk kita injak. Untuk melindungi kaki kita. Wis. Walaupun kadang orang lain tak menghargai. Pacar Alex tidak hanya dia untuk membiarkan Alex dengan kebiasaannya yang terlalu ekstrim terhadap sandal jepit. Bayangkan coy. Ih. Ya, itu tadi sama sendal jepit. Bayangkan gimana nyapsunya, woi. Berbagai macam cara sudah saya lakukan untuk merayunya memakai alas kaki selain sandal. Pandak lain. Anjir, gak assalamualaikum, gak menyapa, tidak salaman. Tiba-tiba Anda terkena kelainan. Nice. Menggunakan sandal jepit dalam waktu yang lama itu sangat berbahaya. Hal tersebut bisa menarik 10.000 bakteri yang menempel di kakinya, dan itu tentu akan merugikan kesehatannya. Namun sangat penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu seberapa cinta dia terhadap sendal-sendalnya. Profesor pun melakukan percobaan untuk mendiagnosis Alex. Saya bersama Susi, Apa sikat gigi apa gunanya, woi? saya di sini, dan dia akan memakai sikat gigi Anda. Memakai sikat gigi Anda. BTW kalau sikat gigi kalau gak ada outernya itu gak enak cuy. Kemudian celana dalam. Ya kalian tahu ya apa ini cuy? Apakah kalian pikirannya sama saya? Sendal jepit. Setelah melakukan eksperimen, ada satu kejadian yang mengubah drastis emosi Bapak Alex. Ketika orang lain ingin memakai sendal, ada keringat di iya. Anjir. Kayak di atas sini bos, di semuanya anjir. Sudah? Oke. Ada simbiosis mutualisme yang kita lihat di sini. Seakan beliau ini yang mematikan api dan sandal yang memadamkannya. Sandal merasa sangat puas ketika melindungi beliau, dan beliau merasa sangat bahagia ketika dilindungi sandal. Jika orang lain berkata saya sedang memakai sendal, atau ada yang berkata saya sedang menginjak sendal, Injek sendal anjir. saya berkata saya sedang menyetubuhi sendal. Hah? Inilah alasannya kenapa dia bisa. Ya, itu tadi ya yang di depan juga. Saya sangat tidak menyukai ketika ada yang memakai sandal saya. Suatu hari saya pernah mendapati orang yang memakai sandal saya. Karena saya merasakan sedikit hangat di sandal saya. Dan kubuat dia menyesal.
apa hubungan sama aspek anjir. Apa kamu tidak asing dengan sandal ini? Tenang dulu, bro. Mungkin Anda salah orang. Anjir. Ush. Ya ini apa ya? Kayak membuat kita nostalgia aja ya. Kenapa? Karena sandal jepit itu damage-nya besar cuy. Ibu-ibu itu loh cuy kalau marah gitu loh, ibu-ibu kalau marah-marah cuy. Sandal jepit, damage-nya lebih sakit daripada FAMAS. Wow, seniat itu. Saya tidak pernah bingung ketika sandal saya berada di antara sandal-sandal yang sama. Baiklah Bapak Alex, saat ini saya sudah membawakan beberapa sandal dan salah satunya merupakan sandal milik Anda. Di sini kita akan buktikan apakah Anda dapat menemukan sandal yang asli milik Anda. Oke. Saya bisa mengetahui yang mana sandal saya dan mana yang bukan. Hanya dengan merasakannya. Anjir. Siapa itu? Bukan. Ini sandal saya. Ya, itu sandal Anda. Wow. Kita kasih tepuk tangan. Aku mengingat ada satu pepatah yang mengatakan jika engkau berbicara dengan menggunakan bahasa mereka, kata-katamu akan sampai ke hati mereka. Dan ya, saya bisa berbicara bahasa sandal. Berbicara bahasa sandal. Gimana ya sandal kalau lari jo plak ya. Ya kan gue bilang apa? Mungkin mereka pikir aku gila, tapi Mana? saya tidak melihat ada sesuatu yang gila yang saya lakukan. Kayak gak bisa. Dalam sesi wawancara, Alex mengejutkan kami dengan sandal bersejarah miliknya yang sudah lama ia simpan. Anjir. Ini dia sandal yang bernilai dan bersejarah bagi saya. Gitu. Dulu saya sering memakai sandal ini. Sampai Sudah putus berkali-kali, dinyatakan mati, tapi dia menolak untuk mati. Alex pun membagi cerita tentang sandalnya yang bersejarah. Sandal ini punya cerita. Orang tua saya tinggal di suatu desa di rumah sepetak. Iya. Ya Allah, sumpah. Sejak kecil saya sudah senang dengan sandal jepit. Anjir, gue pikir itu apa sandalnya itu bayi anjir. Ternyata ada bayi dikasih sandal. Pah, mama mau buang air besar. Temani mama dulu ke sungai. Rumah orang tua saya tidak punya toilet dan harus ke sungai untuk buang air besar. Jangan nangis ya, Dek. Nih, ada sandal yang jaga ini. Papa temanin Mama. Desa itu mempunyai kepercayaan kalau ada yang buang air besar di sembarang tempat, duburnya akan berpindah di pusar kepala. Seperti yang dialami Pak Sores. Parah men. Jarak dari rumah ke sungai membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam lamanya. Bayangkan sih, kalian kebelet ya kan, kebelet berak itu harus berjalan menuju ke sungai 2 jam.
Udah sampai sungai gak apa gak kebelet lagi cuy. Itu kan ada selokannya kan. Apa itu, kuburan kah? Rasa buang air besarnya udah hilang. Ya kan gue bilang apa. Oh ya udah, ayo kita balik. Kejadian seperti ini sudah sangat biasa terjadi. Anjir. Pah, kebelet lagi gitu ntar, aduh. Kayaknya papa mau buang air besar juga nih. Oh ya udah, ayo ke sungai lagi. Hampir setiap mau buang air besar, mereka mengalami kejadian seperti itu. Parah men. Pah, mama mau BAB dulu, temani mama ke sungai. Tunggu papa mau BAB aja dulu ya, biar BAB-nya bareng. Oh ya udah, Pah. Kalau BAB-nya apa minggu depan gimana? Beragam upaya dilakukan agar mereka buang air besar bersama-sama di sungai. Pakai batu bos. Emang papa udah mulai mules. Ayo, Pah. Anjir sampai keringetan anjing. Akhirnya mereka mendapatkan solusi. Mereka mengatur pola makan yang sama persis agar mereka bisa buang air besar pada waktu yang sama. Karena makanan yang sama, yang mereka keluarkan pun berwarna dan beraroma yang sama. Dan kebiasaan itu dilakukan bertahun-tahun. Bertahun-tahun anjir. Dan suatu hari, Anjir efeknya loh. Loh, Pah, kok popnya beda? Warna sama aromanya kok beda? Papa pasti makan di tempat lain ya? karena kotoran mereka yang berwarna dan beraroma beda, mereka akhirnya pun berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Gimana ya ngomongnya aja ya. Gara-gara tainya warnanya beda sama aromanya beda, cerai. Mantap. Saya tinggal dan dibesarkan oleh ibu saya, dan hanya sandal ini yang ada untuk mengenang ayah saya. Sandal yang tertinggal di rumah untuk menemani saya. Di sisi lain, Pak Birman mulai khawatir atas kelakuan anaknya. Jadi apa yang dilakukan sandalnya Alex juga dilakukan oleh anak saya. Itu yang mengkhawatirkan saya. Sandal saya selalu berguna dalam situasi apapun. Sandal saya pernah mengganjal sementara meja yang tidak seimbang. Ya. Anak saya juga pernah mengganjal meja yang tidak seimbang. Jadi alas untuk duduk. Oke. Dia juga pernah menjadi alas untuk duduk. Dia pernah menjadi tiang gawang. Jadi tiang gawang. Pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon. What? Gimana caranya, woi? Pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon. Lempar saya, Bang. Lempar. Melindungi kaki saya dari barang tajam. Waduh. Melindungi saya dari barang tajam. Mungkin sudah terlalu banyak cerita tentang saya bersama sandal-sandal saya. Anjir ada. Terlalu banyak memori Ada yang lagunya, tersimpan anjir. bersama mereka. Sulit untuk melepaskan kebiasaan ini. Kadang sakit yang kita rasa datang dari memori-memori indah.
karena memori indah yang tidak bisa kita ulang lagi Berbicara. rasa sakit. Anjir sampai nangis. Setelah beberapa riset, Profesor pun mulai melaksanakan metode pemulihan untuk Alex. Oke, mari kita lihat pemulihannya ini Kita telah apa. membuatkan sepatu untuk Bapak Alex dengan desain khusus agar beliau ketika memakai sepatu itu terasa seperti memakai sendal. Saya ingin Anda menggunakan ini. Ini agar supaya Anda terbiasa menggunakan sepatu. Ini ada namanya. Ini adalah spandal. Spandal. Kayak apa ya? Kayak pernah dengar ya tuh. Bukan spandal sih. Kayak persis lah apa gitu spandal ya. Spandal. Perang-perang gitu kan. Sepatu. Sepatu handal. Bukan. Sepatu kadal. Bukan. Sepatu skandal. Bukan. Skandal antara sepatu dan sendal. Itu tadi sih. Kayak gimana ya? Awalnya Alex terlihat khawatir, tapi dengan dorongan Profesor Dokoke Kokehe, Alex pun bisa menggunakan spandal tersebut. Setelah melakukan riset dan penelitian yang cukup lama, kami senang dengan hasil. Wih, lompat-lompat. Saya terlalu nyaman dengan sesuatu yang sudah lama saya jalani dan takut menerima hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah saya rasakan. Semuanya berubah setelah saya mencobanya. Ternyata saya adalah orang yang terlalu sibuk mengkonservasi diri tanpa berinovasi. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, kami berhasil menemukan keberadaan ayah Alex. Oh, ayah Alex. Wow, udah kembali cuy, habis diceraikan sama ibu. Kami pun memberi kejutan Gara- kepada Sumpah masih ngakak anjir gara-gara beda doang. Alex dengan mempertemukan ia bersama ayahnya. Sudah besar ya nak? Iya Pak, sudah lama tidak bersama. Sudah lama suka pakai topi Pak. Iya. Bukan karena Bukan ini. Bahkan apa aduh, habis terakhir aja ya. Tadi sudah lama suka pakai topi Pak. Iya. Bukan karena Bukan ini. apa kalian ngerti? Ya, baik kalian nggak ngerti aja ya. Kasih tahu nih, kasih tahu nih. Kalau kalian berak sembarangan aja ya, nanti titik di bawahnya titik kalian atau lubang black hole-nya kalian itu pindah aja ke kepala. Langsung nyambung anjir warna. Sumpah gue ke 33 menit gara-gara tadi gue nungguin itu dulu cuy. Oke, sekian dari saya cuy ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk bagi kalian yang baru kenal, baru datang di channel ini cuy ya, bisa subscribe, dan bagi kalian yang udah lama subscribe bantu share cuy ya. Itu video gue cuy. Sampai jumpa di episode berikutnya, semoga aja ada angin.